Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, itu ketika menjelaskan personality daripada Al-Imam Muslim, beliau katakan huwal al-imamul kabir, bukan hanya imam tapi imam besar, al-imamu al-kabir. Al-Hafiz, beliau seorang al-Hafiz, itu salah satu gelar Al-Imam Muslim. Kemudian beliau juga Al-Hafiz, Al-Imamul Kabir, Al-Mujawwid. Al-Mujawwid ini peneliti hadis yang sangat teliti. Beliau sangat teliti di dalam meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Hujjah, menjadi rujukan para ulama. As-Sadiq, orang yang jujur. Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, itu nama beliau. Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Naisaburi nisbat kepada tempat beliau bermukim di kota namanya Naisabur. Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, dan juga Syekh Abu Khalil dalam kitab Atlas Al-Hadith An-Nabawi menyatakan Naisabur ini masuk letak geografis negara Iran. Kalau sekarang Iran, itu kota Naisabur, banyak melahirkan ulama-ulama besar di situ. Nah, Imam Muslim lahir di situ di zaman itu tahun 204 Hijriah. Beliau punya tahun lahir ada khilaf di kalangan para muwarrikhun. Ada yang mengatakan 204, ada yang mengatakan 206. Lahir di Naisabur, meninggal di Naisabur tahun 261 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Mu'jam Suyukh, kamus para guru. Di situ disebutkan guru-guru beliau. Dan riwayat ini juga dinukilkan oleh Imam Al-Mizi. Imam Al-Mizi punya kitab namanya Tahzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Di antara guru beliau yang sangat terkenal, guru beliau banyak, sehingga Imam Zahabi menjumlahkan kurang lebih 222 guru. Imam Muslim punya guru 222. Ada yang mengatakan 200 lebih, ada yang menyatakan 222. Imam Zahabi menyebutkan 222 guru Imam Muslim. Di antara guru beliau yang pertama kali beliau mendengarkan hadis, yaitu seorang syekh bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi. Itu pertama kali Imam Muslim belajar hadis. Kemudian ada guru beliau namanya Al-Qa'nabi, Al-Imam Al-Qa'nabi. Ini juga punya biografi dijelaskan oleh Imam Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Al-Qa'nabi ini tinggal di Makkah. Jadi beliau hijrah ke Makkah menuntut ilmu. Sampai di Makkah belajar kepada Al-Imam Al-Qa'nabi. Dan Imam Zahabi mengatakan ini salah satu guru yang sangat berpengaruh bagi Imam Muslim. Imam Muslim sudah 40 kali naik haji. 40 kali. Karena beliau tajir, orang kaya, pedagang sukses. Sehingga Imam Az-Zahabi menceritakan Imam Muslim ini punya toko di Naisabur. Di toko tersebut beliau berdagang kain-kain yang mewah, biasa dipesan oleh para umarok, para pejabat. Sehingga beliau ini kaya. Dan hasilnya itu luar biasa. Dalam kitab tarikhnya Az-Zahabi menceritakan hasil dari kekayaan itu beliau gunakan untuk memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu hadis Nabi, dan sedekah membantu fuqara wal masakin. Sambil beliau berdagang, beliau mendidik murid-muridnya di tokonya. Sehingga para ulama mengatakan, engkau lulusan mana? Lulusan tokonya Imam Muslim. Lulusan di tokonya Imam Muslim. Kenapa? Di tokonya Imam Muslim beliau mengajar hadis kepada murid-muridnya. Jadi sambil berdagang beliau mengajar di tokonya. Ini satu inspirasi yang luar biasa yang perlu kita tiru. Tidak menghalangi profesi apapun untuk bisa mengajar.
untuk bisa menyebarkan kebaikan. Ini terbukti Imam Muslim. Sehingga beliau diceritakan oleh Imam Al-Mizi dan Ibnu Khalqan dalam kitab Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, itu mencari hadis lintas negara, ke Mesir, ke Haramain, ke Irak, ke Uzbekistan, keliling ke Makkah sampai 40 kali naik haji, ke Madinatul Munawwarah, beliau keliling mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan uang pribadi beliau. Nah, ini beliau Al-Imam Muslim. Di antara guru beliau lainnya namanya Ahmad bin Yunus di Kufah. Ini juga biografinya ada di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi ini salah satu kitab yang sangat komplit menjelaskan biografi para ulama dari abad pertama sampai abad ke-6 di masa Az-Zahabi, 6 sampai ke-7. Dan di antara guru beliau juga, beliau pergi ke Irak, ke Baghdad. Beliau belajar kepada imam besar Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Muslim juga tercatat berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Yahya ibn Ma'in, Syekh Ali ibni Al-Madini, dan juga kepada guru beliau bernama Ishaq ibnu Rahawayhi, yang tidak lain juga termasuk gurunya Imam Bukhari. Itu juga Imam Muslim belajar kepada Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayhi. Dan guru yang paling utama beliau adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Lazamahu muddata 5 sanawat. Beliau melazimkan belajar kepada Imam Bukhari selama 5 tahun. Dan ini guru yang sangat berpengaruh bagi Al-Imam Muslim. Para ulama ketika menyanjung Imam Muslim, seperti murid Imam Muslim bernama Ahmad bin Salamah mengatakan, ra'aitu Aba Zur'ah wa Aba Hatim yuqaddimani musliman fi ma'rifati sahih ala masyayikh asrihima. Kata Ahmad bin Salamah, saya melihat Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, kedua-duanya ini ulama ahli hadis di zamannya. Abu Zur'ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Imam Muslim jika membahas tentang hadis-hadis sahih, karena Imam Muslim memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hadis-hadis yang sahih. Itu kelebihannya Imam Muslim, melebihi guru-guru lainnya yang ada di zaman tersebut. Itu pernyataan Syekh Ahmad bin Salamah. Kemudian disanjung juga oleh Al-Imam Abu Quraish. Ini dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar beliau, juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mizi dalam kitab Tahdzibul Kamal. Itu mengatakan huffazud dunya arba'ah. Hafiz dunia di zaman tersebut hanya ada 4 orang. Yang pertama Abu Zur'ah bin Rai. Pertama Abu Zur'ah bin Rai di kota Rai. Rai ini kalau sekarang namanya Kabul, masuk wilayah Iran juga di zaman tersebut. Yang kedua Muslim bin Naisabur, Imam Muslim di kota Naisabur. Yang ketiga Abdullah Ad-Darimi di Samarkand. Abdullah Ad-Darimi di Samarkand. Samarkand ini masuk Uzbekistan. Kemudian yang keempat Muhammad bin Ismail di Bukhara. Muhammad bin Ismail di Bukhara. Bukhara itu masuk Uzbekistan. Ini yang dimaksud Imam Bukhari. Itu pujian daripada Al-Imam Abu Quraish. Kemudian Al-Imam Ibnu Mandeh juga memuji, mengatakan ma yafutu Bukhari wa Muslim, ma yafutu Bukhari wa Muslim mimma thabata minal hadis. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan, tidak ada satupun hadis yang terluputkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya yang namanya hadis sahih, mereka berdua pasti tahu. Itu pujian daripada Al-Imam Ibnu Mandeh. Dan masih banyak pujian-pujian ulama lainnya. Imam Muslim juga diberikan pujian oleh Ibnu Khalqan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, mengatakan ahadul a'immatil a'lam, ahadu a'immatil a'lam, salah satu imam yang paling alim.
yaitu Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim punya kitab yang sangat terkenal nama Sahihu Muslim. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab hadis itu ada komentar mengatakan fi sahihaini, disebutkan fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih. Itu maknanya adalah Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Atau ada istilah rawahu syaikhani, rawahu asy-syaikhani, diriwayatkan oleh dua orang guru, syaikhani. Itu yang dimaksud Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Atau disebutkan istilah muttafaqun alaih, ada hadis muttafaqun alaih yang disepakati atasnya. Nah, itu maksudnya adalah periwayatan Imam Bukhari dan Muslim. Atau rawahul Bukhari wa Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, adapun muttafaqun alaih itu artinya adalah hadisnya sama, matannya sama, isi hadisnya sama, kemudian orang-orang yang meriwayatkan juga sama, baik dari periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka disebut muttafaqun alaih. Jadi matannya sama, para periwayatnya juga sama, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, namanya muttafaqun alaih. Tapi kalau matannya sama, isi hadisnya sama, namun para periwayatnya berbeda, nah itu nanti dipisah, rawahul Bukhari wa Muslim. Itu perbedaannya. Nah, Imam Muslim punya kitab Sahihu Muslim, Al-Musnad As-Sahih dinamakan. Beliau katakan, sonnaftu, saya menyusun ya kitab tersebut, Al-Musnad As-Sahih, saya menyusun kitab Musnad Sahih, min 300 alfi hadisin masmu'ah, itu terdiri dari 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW masmu'ah, yang saya dengar langsung periwayatannya dari guru. Saya bayangkan 300.000. Namun nanti beliau seleksi sampai jumlahnya sekitar 3.033 hadis. 3.033 hadis. Nah, tradisi adatul muhadditsin fi dzalika zaman, tradisi para ahli hadis di zaman tersebut sampai zaman sekarang, bukan zaman itu saja, sampai zaman sekarang, kalau mengarang kitab hadis selalu dipresentasikan di hadapan guru atau ulama yang lebih alim. Sehingga kita dapati di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu Imam Malik mengatakan, sonnaftu hadzal kitab, saya menyusun kitab ini, Al-Muwatta, wa aradtuhu ala 70 faqihan min fuqaha'il Madinah fa kulluhum wata'uni ay wafaquni fasamaitul Muwatta. Ketika saya menyusun kitab Al-Muwatta, saya presentasikan di hadapan 70 ulama ahli fikih yang ada di kota Madinah. Mereka memeriksa, mengkoreksi, menganalisa seluruh isi hadis yang aku susun dalam kitab tersebut. Fawata'uni, selesai diperiksa, seluruh ulama sepakat akan kevalidan kitab tersebut. Maka saya namakan kitab itu Al-Muwatta, kitab yang disepakati oleh ulama. Hal yang sama juga dinukilkan oleh Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, dalam kitabnya At-Tabaqah, Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Al-Imam Abu Daud juga ketika menyusun Sunan Abi Daud, sudah disusun menjadi satu kitab, beliau presentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Fa innahu arada Sunan Abi Daud ala Ahmad bin Hanbal fastajadahu wastahsanah. Sudah dijadikan, sudah dikumpulkan hadis dalam satu kitab, maka Abu Daud presentasikan kitab tersebut di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah diperiksa, fastajadahu wastahsanah, baru dianggap, oh ini bagus, ini baik, silakan disebarkan. Begitu tradisi yang dilakukan oleh para ahli hadis di zaman tersebut sampai juga di zaman sekarang.